Halo, selamat pagi anak-anak SMP dan juga SMA. Hari ini Miss sangat senang sekali untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan kalian. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu biarkanlah. Kita baca Keluaran dari Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Nah, anak-anak, kalau kalian ingat, di hari Rabu yang lalu kalian belajar tentang tulah pertama. Tulah yang kedua sekarang kita akan pelajari adalah tentang katak, tulah katak. Miss mau tanya dulu, coba kalian pikirkan binatang apa yang paling kalian takuti begitu? Mungkin ada ular, ada kalajengking, ada juga yang harimau, beruang seperti itu. Hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan memakai tulah katak ini untuk menegur dan juga menghukum orang-orang Mesir. Kita akan pelajari yang pertama tentang sejarah, latar belakang firman, isinya, dan juga apa yang dapat kita pelajari. Jadi kita lihat dulu sejarahnya ya. Katak biasanya diasosiasikan dengan dewa Hapi dan dewa Hek yang membantu kelahiran anak. Jadi katak itu disimbolkan sebagai salah satu simbol dari kesuburan. Nah, ini Miss ambil dari tafsirannya dan juga jelas dari Alkitab. Nah, ini latar belakangnya. Pada waktu itu Musa dan Harun itu diutus Allah. Tuhan bilang, Musa, Harun, pergi dulu kau temui Firaun di Sungai Nil. Ya. Kenapa di Sungai Nil? Kenapa tidak di Sungai Kemiri? Atau kenapa tidak di Sungai Gangga? Atau di istana? Nah, jadi anak-anak, pada waktu itu dulu orang-orang Mesir percaya bahwa Sungai Nil adalah sungai yang dipercaya sebagai sumber berkat, simbol kesuburan. Nah, makanya Firaun suka sekali ke sana. Setiap pagi dia selalu ke sana untuk meminta berkat. Begitu. Tujuan Allah jelas. Ketika Musa dan Harun menemui Firaun, mereka bilang, Tuhan bilang melalui mereka, biarkanlah umatku pergi dan beribadah kepadaku. Yang kedua, ketika Firaun tidak mengizinkan terjadi, maka datanglah katak-katak ini, ditulahilah semua orang-orang Mesir ini. Nah, karena itu aktivitas semua orang Mesir terhenti. Bayangkan saja, katak-katak itu ada di semua tempat. Ada di tempat tidur, mereka begini mau ambil selimut, ada katak. Mau tidur di bantal, ternyata bantalnya sudah jadi katak. Atau bahkan mungkin dia lihat ke samping, dikira mamanya, itu ternyata sudah katak. Atau kan dalam pembakaran roti, bayangkan lagi mau masak-masak, katak yang keluar. Goreng ikan yang tergoreng ternyata katak. Anggaplah sekarang kalian lagi Google Meet, katak lompat-lompat, atau pegang mouse, katak, menjijikkan sekali. Gimana menurut kalian? Pasti itu jelas sangat mengganggu ya, mengganggu sekali. Nah, selanjutnya, setiap kali tulah itu dikirimkan, maka biasanya Firaun panggil, sini dulu kamu ahli-ahli sihir, kamu bisa nggak buat katak? And then boom, mereka buat katak. Nah, pada waktu mereka buat katak, mereka tidak bisa menghentikannya. Makanya katak-katak itu tambah banyak karena dibuat oleh ahli-ahli sihir. Akhirnya Firaun dia panggil Musa dan minta Musa tolong akhiri dulu ini tulah. Ayat 8 ya. Nah, sewaktu Firaun menyerah, didoakan dan kemudian tulah itu diangkat, tahu nggak apa yang terjadi? Betul, setiap kali dia lolos, dia malah semakin angkuh dan dia mengeraskan hatinya. Enggak jadi, jangan pergi. Tapi Firaun tadi bilangnya mau pergi, mau izinkan orang-orang Israel. Enggak, jadi kamu harus tetap kerja. Enak aja kamu, jangan malas-malas begitu. Itulah latar belakangnya. Tapi apa ya isi kebenaran firman Tuhan ini? Dia mengajarkan yang pertama Firaun. Dia ajarkan Firaun arti dari kerendahan hati melalui katak. Bukan cuma Firaun, semua orang Mesir itu diajarkan arti kerendahan hati. Kenapa? Nah, bayangkan anak-anak, Tuhan bisa nggak pakai singa atau pakai harimau atau dia pakai ular, apalagi ular segitiga? Bisa sekali. Tapi Tuhan justru mengajarkan kerendahan hati kepada Firaun lewat hewan kecil pun Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai buat mujizat, Tuhan bisa pakai itu mengganggu sekali, dan kemudian Firaun menyerah dan akhirnya mengakui dan minta pertolongan dari Allah Israel.
Selanjutnya, tula kedua ini justru dia pertegas tula pertama bahwa Allah Israel itu lebih hebat dibandingkan dengan ilah-ilahnya Mesir. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa? Dulu waktu mereka tuh berperang, biasanya bukan raja-rajanya yang duluan berperang, Allah-Allahnya yang berperang. Nah, inilah Allah Israel, Allah kita. Dia berperang melawan dewa Hek tadi, dewa Hapi. Dan akhirnya Allah sanggup untuk memenangkannya. Dan dialah yang patut kita sembah. Terus, apa yang bisa kita pelajarin dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan itu sabar sekali loh. Bayangkan, dia itu Tuhan, dia itu Allah yang hebat, yang besar. Waktu tula pertama nih, kalau Tuhan yang gak sabar, pas di tula pertama si Firaun gak mau bertobat, dan kemudian di tula kedua dia malah mempermainkan Tuhan, bilang iya nanti saya loloskan, terus gak lolos ternyata. Untung bukan kita ya manusia yang jadi Tuhannya, pasti kita langsung musnahkan. Tapi Tuhan tuh sabar sekali, dia tetap bersabar dengan sikapnya Firaun. Yang kedua, Tuhan justru dia tegaskan bahwa dialah Allah yang sejati yang dapat kita percayai dan sembah. Ketika dewa-dewanya orang Mesir melawan Allah orang Israel lah satu-satunya yang dapat kita sembah. Kenapa? Karena kuasa Allah itu tidak tertandingi. Dia sanggup untuk menciptakan dan juga memusnahkan. Ketika dia ciptakan kata-kata yang banyak itu, dia juga bisa bereskan masalahnya. Dan yang terakhir adalah upaya atau pegangan apapun yang bukan Tuhan hanya memberi aman dan sejahtera sesaat. Dan itu bahkan memperbudak dan juga mengecewakan. Ya, bagaimana responnya kita? Miss ingat ya, dulu waktu Miss waktu kerjakan skripsi sebelum Miss lulus, itu tuh skripsinya sampai 200 halaman, dan itu Miss hanya kerjakan sekitar 2 bulan. Dan bayangkan itu tuh harus yang betul-betul nyata. Miss harus bawa ke dosen, terus direvisi, bawa lagi direvisi. Miss tidak boleh plagiarisme. Plagiarisme itu kayak menyontek begitu. Ada yang nyontek 1 kalimat aja, kamu gagal. Dan itu buat Miss kayak tertekan sekali, dan Miss betul-betul Tuhan tolong begitu. Itu tuh betul-betul ajarin Miss bahwa tidak ada satu hal pun kepintarannya Miss, kecerdasannya Miss, buku-bukunya Miss itu yang Miss percaya. Maksudnya ya betul itu tak jadi sumber pegangannya Miss, tapi betul-betul Miss kayak berserah penuh dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Thank you anak-anak. God bless you.